Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak ibu kelas 6 berjumpa kembali di hari ini. Mudah-mudahan kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita di tema pertama, selamatkan makhluk hidup. Sekarang kita sudah masuk ke subtema kedua, yaitu hewan sahabatku. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menentukan ide pokok dari teks laporan lisan. Kalian ingat kembali pelajaran sebelumnya? Di Senin yang lalu, Ibu sudah menjelaskan pada kalian bagaimana membuat ide pokok dan di mana letak ide pokok itu berada. Hari ini Ibu akan menjelaskan kembali ya, bagaimana tentang ide pokok, menentukan ide pokok dari teks laporan lisan. Oke, Ibu akan jelaskan kembali apa itu ide pokok. Ide pokok adalah berisi gagasan atau pikiran utama yang dibahas sebuah paragraf. Nah, kalau kamu menemukan ide pokok, itu adanya di kalimat utama. Ide pokok dapat ditemukan pada kalimat utama. Kalimat utama itu terdapat di awal atau di akhir paragraf. Jadi, sebelum kalian membuat ide pokok, kalian menentukan dulu kalimat utamanya. Kalau kalimat utamanya ada di awal, berarti ide pokoknya juga ada di awal paragraf. Kalau ada di akhir, juga terdapat di akhir paragraf. Nah, sekarang Ibu minta kalian bacalah teks laporan berikut dengan cermat. Komodo merupakan hewan karnivora. Secara umum, kebanyakan komodo memakan daging bangkai. Namun, ada juga yang berburu mangsa hidup dengan cara mengendap-endap, diikuti dengan serangan tiba-tiba terhadap korbannya. Komodo dapat menemukan mangsanya dengan cara penciumannya yang tajam. Komodo dapat menemukan binatang mati atau sekarat pada jarak 9,5 km. Ini teks laporan. Nah, teks laporan yang tadi Ibu munculkan kembali di sini. Yang Ibu kasih warna hijau, ini adalah kalimat utama. Berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf. Ini satu paragraf ini ya. Kalimat utamanya ada di awal paragraf. Dari kalimat utama, kamu bisa menentukan ide pokoknya. Apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah komodo hewan karnivora. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara membuat peta pikiran berdasarkan teks laporan. Yang pertama, kalian harus bacalah laporan dengan seksama. Setelah kalian baca laporannya, langkah kedua, kalian harus catat. Catatlah setiap kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata yang sering disebut, yang terdapat dalam laporan. Yang ketiga, buatlah ide pokok setiap paragraf. Setelah membuat ide pokok paragraf, nah barulah kamu buat peta pikirannya. Seperti apa Bu peta pikiran itu? Contoh peta pikiran, Ibu kasih gambaran. Seperti inilah peta pikiran. Setiap paragraf, setiap bacaan itu biasanya ada judul ya. Judulnya itu kalian tulis di tengah ini. Ibu kasih warna kuning, ini judul teks. Judul teks dari sebuah bacaan. Setelah kamu tulis judul teksnya di tengah, nah kamu baca bacaannya itu, teksnya itu, dan setiap teks pembacaan itu biasanya ada beberapa paragraf. Di sini contohnya ada 4 paragraf. 1, 2, 3, dan 4 paragraf. Nah, setelah kamu tulis judul teksnya di tengah,
Kamu baca setiap paragraf, tentukan ide pokoknya. Ingat, sebelum menentukan ide pokok, buat kalimat utamanya dulu. Ya. Nah, setelah menemukan ide pokoknya, kamu tulis ide pokok paragraf satunya di sini apa. Nah, paragraf 2 sama ide pokoknya. Paragraf 3 juga, paragraf keempat juga sama. Ya, ini namanya peta pikiran dari sebuah teks laporan. Setelah kamu memahami teks peta pikiran tadi, sekarang tugas kamu buatlah peta pikiran dari teks laporan di bawah ini dengan membuat ide pokok setiap paragrafnya. Jadi, kamu baca terlebih dahulu, kamu baca dulu semua teksnya ini ya. Setelah kamu baca, kamu lihat ada berapa paragraf ini? Ada 3 paragraf, Bu. Iya. Nah, setelah kamu baca ada 3 paragraf, di setiap paragraf kamu tentukan ide pokoknya. Ya. Ide pokok pertama apa? Ide paragraf pertama apa? Ide pokok paragraf kedua apa? Ide pokok paragraf ketiga apa? Setelah kamu temukan, kamu tulis dan buat peta pikirannya seperti yang Ibu sudah gambarkan tadi ya. Paham ya? Kalau tidak paham, kamu bisa bertanya di chat ya, chat WA. Demikian penjelasan Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.